wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sekalian kita lanjutkan ngaji kita sore hari ini. Kemarin sudah al-faslur rabi'. Sekarang faslul khamis. Pasal yang kelima. Jadi kita masuk ke pembahasan yang kelima. Tentang apa? Fi iltimasi lailatul qadar. Ya, dalam mencari Lailatul Qadar. Kalau di Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu Lailatun Syarifatun. Malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Allah mengutamakan malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang di dalamnya tidak bulan, 1000 bulan, tapi tidak ada dalamnya Lailatul Qadar. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Ya, setahun 12 bulan. Kalau 1000 bagi 12 83 ya. Kurang lebih 83 tahun. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah selama 83 tahun. Umurannya enggak nyampe 83 ya. Gitu ya. Wa sumiyat Lailatul Qadri imma li syarfi qadriha wa uluwi manzilatiha. Dia dinamakan Lailatul Qadar itu bisa karena kemuliaan Qadar. Qadar itu kan ketetapan, malam penetapan, kira-kira gitu ya, malam ketetapan atau malam penetapan. Dinamakan malam itu sebagai malam Qadar karena bisa karena kemuliaan ketetapan yang ditetapkan malam itu, atau karena tingginya tempat malam Qadar. Tingginya tempat manzilah, tempat turunnya malam itu. Wa imma li annal arzaq wal ajalu minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailati. Atau karena disebut Lailatul Qadar karena takdir rezeki ajal dari tahun ke tahun berikutnya itu ditentukan, apa istilahnya itu? Ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ditetapkan sekali itu ketika waktu di zaman azali, ya, waktu kita belum lahir, waktu belum diciptakan. Nanti ditetapkan lagi malam setahun sekali lah. Yang setahun sekali itu ditetapkannya malam Lailatul Qadar. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailati. Malaikat dan ruh turun pada malam Lailatul Qadar. Fayusallimuna 'alal mujtahidin, dan yusallimun itu apa namanya? Mengucapkan salam atau mengucapkan selamat lah. Alal mujtahidin, atas orang-orang yang apa istilahnya bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar. Enggak semua dapat salam dari malaikat dan roh, ya. Bukan, dapat tidak semua tidak dapat salam, tidak semua orang dapat salam dari para malaikat. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh bangun dan beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. Waqtalafal ulama'u hal yusallimuna 'alaihim min tilqa'i anfusihim aw yuballighuna salama an rabbihim. Nah, ulama berbeda pendapat. Itu salamnya salam apa? Apakah mereka itu bersalam karena ketemu, assalamualaikum, abi ketemu Tias, assalamualaikum, atau para malaikat itu menyampaikan salam dari Tuhan mereka. Maksudnya menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mana aja lah, terserah. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-'idu
fiha taslimu rabbil alamin alaihi lijadi la jadiratun an takuna khairan min alfi syahr. Maka sesungguhnya suatu malam yang di dalamnya ada hari raya, ya, ada kebaikan. Wa fiha, di dalamnya juga ada salam dari Tuhan Rabbul Alamin kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh itu sangat pantas untuk menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa bi ay yaltamisaha multamisun. Dan tentunya dengan begitu orang akan berusaha mencari, para pencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Wayat lubaha at-talibun, dan ya berusaha mendapatkan, ya mencari kebaikan Lailatul Qadar. Walidzalika iltamasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabihi was-solihun min ba'di. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari kebaikan malam Lailatul Qadar beserta para sahabat dan orang-orang soleh sesudah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita kapan Lailatul Qadar itu? Ya malam, di malam-malam di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Kapan nyarinya? Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Terus pertanyaannya tadi kapan? Wahia fil usril awakhir min Ramadan, ya, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu baru ada dari 10 hari terakhir. 10 hari pertama berarti 1 sampai 10. Ini hari berapa nih? 10. Berarti ini 10 hari pertama. Nanti ada 10 hari kedua mulai dari 11 sampai 20. 10 hari yang terakhir itu dari 21 sampai 29 atau 30. Wahia ilal atwari aqrabu minha ilal asfa, ya, yaitu hari-hari yang witir, ya, hari-hari yang witir daripada hari-hari yang genap. Wa zahir anna lailatul hadi wal ashrin, kebanyakan ya itu pada malam ke-21. Secara zahir banyak yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam ke-21. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Lailatul Qadar di malam 20, pernah melihat malam Lailatul Qadar. Summa unsiha, kemudian Nabi pernah melihat Lailatul Qadar terus dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ngelihat Lailatul Qadar kapannya dilupakan, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara annahu sajada fi sobihatiha fi ma'in watin. Yang ingat cuma beliau sujud, ya, di atas air dan tanah. Wa sahha annal masjida waqafa lailatul hadi wal Ashrin wa ru'ya asarutin ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anfi. Pokoknya yang jelas hadisnya menjelaskan bahwa Nabi sujud, ya. Terus iktikaf malam Lailatul pada malam ke-21. Buktinya ada bekas tanah di jidat dan hidung Nabi. Berarti sujudnya itu di atas tanah dan tanah yang agak basah. Dan bekas kan, nempel kan. Yang ingat cuma itu doang. Wa tarajjahat lailatul 21 bi annahu akhbara annal qamar kana lailatuhu kasyikki jafnatin. Ya, yang paling kuat pendapatnya adalah bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-21. Berdasarkan hadis bahwa biannahu akhbaro, karena beliau mengabarkan bahwa bulan itu ada suatu malam di mana bulan itu kasyikki jafnatin, seperti mangkok, separuh mangkok. Tahu separuh mangkok?
Mangkok tuh bulat kan ya? Nah, dia dibelah dua. Jadi bulan rata. Bulan apa namanya itu? Kalau bulat apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Badrun. Badrun. Ya, anta syamsun, anta badrun. Purnama bahasa Arabnya badrun. Ada bulan itu gini nih. Melengkung gini. Bulan apa bahasa kitanya? Sabit. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya? Hilal. Ya, hilal. Nah, ada di mana bulan itu rata. Jadi rata gini. Bulannya dibelah dua. Bulannya terbelah dua kayak mangkok. Ya. Nah, kapan itu? Hanya ada pada tanggal 7 dan tanggal 21. Lah Nabi bilangnya waktu itu bulan kayak mangkok, kayak bulan dibelah kayak mangkok gitu. Ya, memang dibelah dua. Ya. Wala yakunul qamaru kasyiki jafnatin illa lailatas sabi' wa lailatul hadi wal 20. Ya. Bulan itu hanya terjadi pada tanggal 7 dan malah tanggal 21. Maka 7 kan Lailatul Qadar terakhir, berarti nggak mungkin 7. Oleh karenanya yang paling kuat pendapatnya adalah malam ke-21. Walaupun tetap yang paling pokok adalah seluruh ibadah seluruh bulan, dan lebih dikuatkan di malam-malam ganjil karena tidak mesti 21. Ya, Nabi lupa pastinya. Ya, lupa pasti. Pastinya kapan tuh lupa. Dilupakan. Famin fadilati hadhil laila, di antara keutamaan malam ini adalah anna man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang bangun malam, mendirikan malam, salat tahajud, ibadah di malam hari Lailatul Qadar akan diampuni dosa yang telah lalu. Wa dalilu ala man dzakarnahu qaulu sallallahu alaihi wasallam uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Summa aiqadhani ba'du ahli. Kemudian aku dibangunkan oleh sebagian keluargaku. Maksudnya para fanusi tuha. Kemudian aku dilupakan tentang malam itu kapan? Ya. Faltamisuha fil usril ghawabir. Kalau karenanya itu pokoknya di 10 hari terakhir. Tapi lupa pastinya kapan. Oleh karenanya pokoknya 10 hari terakhir kamu harus nyari. Nah, itu kayaknya ganjil. 21, 23, 25, 27, 29 itu maksudnya. Ya. Kenapa Nabi dilupakan? Supaya orang tidak hanya ngejar malam itu saja. Nanti ibadahnya biasa-biasa aja, giliran malam itu baru dikencengin. Nah, udah itu besok malas lagi, gitu ya. Paham ya? Maka cari di 10, maka getolkan. Apa nih? Qala sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadri fil witri minal asril akhir minal asril min minal asril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar di hari-hari ganjil dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Asril awakhir, usul sih. Asril. Qala Abu Hurairah tadzakarana Lailatul Qadar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mislu shikki jafnatin. Kata Abu Hurairah, kami sih ingat tentang Lailatul Qadar ketika zaman Nabi. Ada nggak di antara kalian yang ingat kapan kejadian ketika matahari terbit dan waktu itu dia seperti bulan dibelah dua seperti semangkok. Wasok berarti tanggal 21. Wasoha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam Lailatul Qadar dan ibadah di dalamnya dengan penuh keimanan dan ihtisab, diampuni segala dosa yang telah lalu. Wal mustahabbu man ra'aha ayyuksira minas sana'i wad du'a. Atau wal mustahabbu man ra'a ayyukassira minas sana'i wad du'a.
Disunahkan bagi orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, hendaknya dia memperbanyak apa? Minas sana'i wad du'a, memperbanyak memuji dan berdoa, memuji Allah dan berdoa. Wa ayyakuna aktsaru du'aihi, dan hendaknya doanya yang paling banyak dilakukan adalah Allahumma innaka afuwun, dalam tanda petik karim, boleh, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau habis suka ditambahin kan? Di sini juga ada keterangannya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh diganti nah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh. Ya. Coba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Punya pendek. Fa'fu anni. Coba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau yang ditambahin Allahumma innaka afuwun karim. Ayo. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Betul ya, doanya itu. Wa in iqtasara ala sana'i fa huwa afdal. Kalau dia hanya terbatas cuma bisa memuji saja, maka perbanyak memuji saja, enggak sempat doa. Ya. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla man shaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ili. Jadi kalau dapat, tapi kan disuruhnya dua, memuji Allah dan berdoa. Kalau cuma bisa salah satunya, maka yang lebih diutamakan adalah memuji Allah. Perbanyak memuji aja. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang sibuk lisannya untuk berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, akan aku berikan kepadanya lebih utama, sesuatu yang lebih utama daripada yang dipinta, daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Paham? Allah itu senang kalau kita hambanya meminta, berdoa. Tapi Allah lebih senang kalau kita memuji dan berzikir. Yang minta akan dikasih, yang zikir akan diberi. Karena Allah lebih suka dengan orang yang berzikir, akan diberi lebih baik daripada yang Allah berikan kepada yang meminta. Jadi kalau urusan Allah kasih, nggak dipinta pun Allah akan kasih, asal kita berzikir dan mengingat Allah dan memuji Allah. Ya, malah yang mau dikasih ke kita yang memuji Allah dan berzikir itu bisa lebih bagus, lebih afdol daripada yang Allah kasih kepada orang yang selalu Waqala Umayyah a'adzkuru hajati am qad kafani haya inna syaimatakal haya'u idza asna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi astana. Kadang-kadang kita ini ingatnya sama Allah pas waktu kita lagi butuh. Padahal Padahal kita itu harusnya senantiasa ingat kapanpun. Malah kita malu kalau ingat Allah pas waktu lagi perlu. Kalau pas lagi bokeh baru ingat sama Allah, baru rajin sholat. Giliran udah ada duit, lu lupa, malas lagi sholatnya, malas berdoa. Ya. Maka kata Muawiyah, sesungguhnya ketahuilah bahwa orang yang memuji, ketika ada orang yang memujimu, ingat sama kamu, memuji kamu pada suatu hari, sesungguhnya itu sangat akan susah orang untuk melupakan. Coba kalau ada orang yang, misalnya ada orang
lagi perlu minta tolong sama Lydia. Lydia tolong sih, terus ditolong sama Lydia. Itu biasanya Lydia lupa sama yang nolong itu kapan gitu ya. Ih, minta tolong terus, minta terus kan gitu kan? Ya? Iya nggak ya? Nah, mesti kita akan lupa dengan orang yang minta tolong sama kita itu. Kalau bisa jangan nolong lagi, ya kan? Tapi kalau orang itu muji ke kita, itu kita akan ingat terus. Wih, dia mah baik loh. Kalau itu sering nyenengin saya, sering muji saya gitu. Iya. Jadi orang itu lebih ingat kepada orang yang memuji daripada orang yang minta tolong. Ya kan? Allah pun begitu. Allah lebih senang kepada orang yang berzikir dan memuji Allah daripada orang yang sekedar minta kepada Allah. Makanya kalau yang minta Allah kasih karena Allah Maha pemberi. Tapi orang yang memuji meskipun nggak minta tetap akan diberi oleh Allah. Bahkan pemberian Allah itu pemberian Allah itu akan lebih baik daripada yang Allah kasih kepada orang yang minta. Deal? Jam berapa nih? Dah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita sambung lagi al-faslu sadis. Selesai soalnya. Pembahasan pasal yang ke-6 tentang i'tikaf dan al-jud ya, bersungguh-sungguh dalam mencari ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.